Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita. Berjumpa lagi dengan kita di Renungan Harian HKBP Batu Haji Lama. Dimanapun kita berada, semoga kita tetap penuh pengharapan, karena kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa, kami bersyukur untuk napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami pagi ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati kami, sehingga firman Tuhan boleh kami terima dengan sukacita, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhanlah yang menyertai. Ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Senin 27 Februari 2023 yang tertulis dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-19 ayat ke-17. Demikianlah firman Tuhan di dalam bahasa Batak dikatakan, "Dang jadi hosomonmu donganmu di bagasan roham, ala ikon marsipaingot to tudonganmu. Asa unang manean dosaho ala ibana." Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amanginang serta saudara-saudari yang terkasih, secara manusiawi apabila kita disakiti, dijahati, atau bahkan diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain, naluriah kita cenderung ingin melakukan pembalasan. Kita pasti akan menyimpan dendam. Nah, dendam di hati sewaktu-waktu pasti akan meledak. Balas dendam tentu berasal dari si jahat. Sebenarnya balas dendam berasal dari ketidakmampuan seseorang untuk mengelola suasana hati dan kemarahan. Balas dendam tidak akan menenteramkan hati. Dendam pasti menyimpan akar pahit, sakit hati, dan kebencian terhadap orang lain. Menurut Imamat 19 ayat 17, orang yang mendendam pasti memiliki hati yang tidak bersih. Biasanya pikirannya akan dipenuhi dengan rencana-rencana jahat. Keinginan membalas sakit hati seringkali membuat orang tidak bisa berpikir jernih. Semakin mendendam, semakin dibawa kepada tindakan jahat lainnya. Ini seperti mata rantai yang saling terhubung dan tidak pernah putus. Amanginang saudara-saudari yang terkasih, kasihilah sesama musuhmu. Jauhilah kebencian. Membenci pastilah membuat kita gelisah, membuat kita sengsara, bahkan bisa membuat hidup kita sangat susah. Dia yang kita benci memang merasakan kesusahan di dalam hidupnya. Tetapi tahukah saudara-saudara, kita yang membenci pasti jauh merasakan lebih susah. Itu artinya kita diingatkan untuk tidak boleh membenci, tetapi justru sebaliknya, mengasihi adalah tugas utama kita di dalam kehidupan ini. Bukankah Yesus Kristus sudah lebih dulu mengasihi kita? Dia memang membenci kejahatan yang kita perbuat, tetapi dia tetap mengasihi kita. Oleh karena kasih-Nya, kita beroleh keselamatan. Oleh karena kasih-Nya, kita juga dimenangkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa benci membuat hati kita tidak tenang. Tubuh kita terasa berat, seakan-akan tulang kita
semakin menua, seakan-akan tulang kita beremukan. Jika kita sebagai anak Tuhan dan mengatakan kita mencintai Allah, tetapi kita membenci atau dendam sesama atau saudara kita, firman Tuhan berkata kita adalah pendusta. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah terang keselamatan kita. Tentu di dalam Yesus Kristus kita tidak boleh lagi hidup di dalam kegelapan. Kita tidak lagi hidup di dalam kebencian, tetapi hiduplah di dalam kasih. Karena di sanalah terang kasih Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, hendaklah kita buang jauh dari hati kita. Hendaklah kita tanam jauh dari hati kita antara sesama kita, karena hal itu sangat tidak diinginkan Tuhan terjadi di dalam proses kehidupan kita. Amanginang saudara-saudara yang terkasih, kenapa kita harus membuang itu? Kenapa harus kita jauhkan dari dalam diri kita, dari dalam hati kita? Karena memang hidup kita tidaklah sempurna. Suatu saat mungkin kita pun akan melakukan sesuatu hal yang mungkin melukai hati orang lain, atau yang mungkin melukai hati saudara kita, atau mungkin melukai hati teman-teman kita. Oleh karena itulah kita harus saling mengampuni, kita harus saling memaafkan, karena dengan demikianlah kita mewujudkan apa itu kasih. Amanginang saudara-saudari yang terkasih, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Ya, sebagaimana Allah membenci kejahatan kita, tentu demikianlah kita juga harus membenci kejahatan. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita hari ini, kita harus berterus terang menegur orang sesama yang bersalah kepada kita, atau di dalam kehidupannya juga. Tetapi ingatlah prinsip kasih Allah ketika kita menasihati atau menegur saudara-saudara kita yang mungkin melakukan kesalahan, yang mungkin berbuat yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Alangkah baiknya kita tidak mempermalukannya. Firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 15 sampai 18 sangat jelas dikatakan, apabila ada saudara kita yang berdosa, kita menegur dia di bawah 4 mata. Jika nasihat kita tidak didengarkan, kita memanggil 1 atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan mereka perkara itu tidak disangsikan, atau persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik. Jika tidak juga dia bisa menerima teguran itu dengan baik, maka kita akan membawanya di tengah-tengah jemaat. Artinya, prinsip menegur atau mengingatkan seseorang di dalam kesalahannya, janganlah sampai dia merasa dipermalukan, janganlah sampai dia merasa kehilangan harga diri. Tetapi di dalam teguran itulah dia merasakan kasih Allah dinyatakan di dalam hidupnya. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus saling mengingatkan di dalam kekurangan kita satu dengan yang lain, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan orang lain juga tidak menjadi batu sandungan bagi kehidupan kita.
tidak menjadi dosa di dalam hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita sekalian, saudaraku, agar kita mau hidup di dalam kasih. Kita menjauhi kebencian, sebagaimana Allah pun benci kepada kejahatan. Marilah kita menjalani kehidupan kita seperti apa yang telah dikehendaki oleh Tuhan. Menjalani kehidupan takut akan Dia. Karena orang-orang takut akan Tuhan pastilah membenci kejahatan. Orang-orang yang takut akan Tuhan pastilah akan menjauhi segala kejahatan dari dalam dirinya. Oleh karena itu, saudaraku, amanginang yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup saling mengasihi, hidup saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena demikianlah yang dikehendaki oleh Tuhan. Roma 12 ayat 9 berkata, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Teruslah berbuat baik di dalam hidupmu, mengasihi sesama dan menjauhi segala sikap kebencian. Karena di dalam kasih ada sukacita, di dalam kasih ada ketenangan, di dalam kasih ada damai sejahtera. Hiduplah di dalam kasih, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihimu." Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Ajarilah kami untuk saling mengasihi di dalam kehidupan ini. Mampukanlah kami untuk menjauhi segala kejahatan, menjauhi segala kebencian yang Tuhan benci dari hidup kami. Kami mau terus bertumbuh Tuhan menjadi anak-anak yang Engkau kasihi, anak-anak yang Engkau berkati, yang hidup di dalam kasih-Mu. Berkati dan mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu yang baik di dalam hidup ini. Sehingga di dalam kehidupan kami, kasih setia Tuhan boleh dinyatakan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin.